Hai, balik lagi di channel Reviewan Mami Gwen. Kali ini Taman Safari Part 2. Ada apa di Taman Safari Part 2? Tentunya nggak kalah seru sama Part 1. Di Part 2 ini kita bakalan bahas zona show binatang dan juga zona panda. Buat yang kelewatan part 1-nya, dimana isinya ada tips and tricks menuju Taman Safari dan juga Safari Journey, jangan lupa nonton di link di bawah ini. Nah, ini adalah cuplikan dari part 1 yang mana mayoritas isinya adalah keseruan Gwen kasih makan binatang-binatang di sepanjang Safari Journey. Tapi kalau untuk part 2 yang akan kita lihat adalah show-show binatang. Jadi nanti di tiket box waktu kita pertama kali masuk di gerbang tiket, kita bakal dapet peta dan juga jadwal-jadwal show. Di situ akan ada banyak banget show, jadi pastikan sudah nonton part 1 supaya tahu gimana caranya atur jadwal. Nah, kalau masalah atur jadwal sebetulnya Mami Papi Gwen udah oke banget nih, pas banget nyampe di zona ini kita pas banget show-nya gajah. Tapi apa daya, Gwen ternyata lebih lelah daripada biasanya, jadi dia ketiduran. Akhirnya kita cuman parkir dan cuman bisa lihat show gajahnya dari jauh kayak gini. Padahal sebetulnya kalau secara jadwal udah pas banget waktu kita sampai sini, itu adalah jadwalnya show gajah. Nggak menyerah, waktu udah selesai bobo Gwennya, akhirnya kita turun untuk lihat-lihat lokasi show gajah. Dan kalau sampai teman-teman semua ketinggalan, waktu kita turun masih seru juga kok, karena di sini gajahnya tetap ada. Kita bisa interaksi, bisa kasih makan, dan juga kita bisa naik gajah sebetulnya di area ini. Dan selain gajah, kalau dilihat tuh di belakang gajah dan di sekitarannya itu banyak mainan-mainan anak. Jadi seperti taman bermain mini gitu ya. Nah, ini kita mencoba salah satu wahana yang ada di sana. Ini adalah kayak kereta gitu. Dan sebetulnya waktu kita naik, kita sebenarnya nggak tahu kereta ini tuh tujuannya kemana. Cuman karena kita lihat banyak anak kecil yang naik, jadi kita rasa harusnya aman nih, nggak akan terlalu menegangkan gitu kan ya. Walaupun jadi agak deg-degan, karena kita ngelewatin gua gelap gitu kan, takutnya kereta ini temanya rada-rada mengerikan gitu loh buat Gwen. Ternyata kereta ini akan melewati beberapa kandang binatang di sebelah kanan kita. Jadi kita kayak bisa lihat beberapa binatang seperti ada burung, ada monyet, dan gak cuman yang jinak aja, bahkan kereta ini tuh akan melewati kandang binatang buas juga. Tapi tenang aja, untuk binatang buas itu mereka semuanya benar-benar tertutup di kandang. Jadi walaupun kereta yang kita naikin ini terbuka, sama sekali nggak bahaya dan kita tidak berinteraksi langsung dengan binatangnya. Cuman cukup jelas karena jarak pandangnya dekat, jadi seru juga sih naik kereta ini. Jadi pengalaman baru juga buat Gwen bisa ngeliat binatangnya sedekat ini. Setelah melewati Safari Journey dan waktu naik kereta juga kita ngeliat binatang buas yang cuman tidur-tiduran kayak gini. Sebetulnya awalnya Mami kasihan gitu kan. Tapi kalau menurut Papi, positive thinkingnya adalah mungkin binatang buas itu memang dia di siang hari gak terlalu aktif ya. Makanya kenapa ada safari malam. Mami jadi penasaran juga tuh buat cobain safari malam, karena konon katanya di situ seru banget dan binatang buasnya semua aktif banget. Ternyata setelah binatang-binatang kita ada masuk ke dalam satu gua. Guanya gelap banget dan di situ penuh dengan patung-patung dinosaurus. Gelap dan suaranya lumayan mencekam gitu kan.
kita udah deg-degan, takutnya Gwen ketakutan. Jadi kita udah kayak pegangan, berusaha untuk membuat suasananya lebih chill, lebih santai supaya Gwennya nggak tegang gitu kan ya. Jadi sedikit tips kalau yang fobia sama kegelapan atau suara-suara dan juga sama api, baiknya jangan naik wahana yang kereta ini ya. Karena kalau punya fobia jadinya kayak iinya Gwen nih, malah nangis keluar dari gua sampai bercucuran air mata karena bener-bener ketakutan. Abis dari zona yang tadi yang berisi gajah dan juga taman bermain mini, kita lanjut ke zona selanjutnya. Di sini kita akan ketemu beberapa show yang udah kita tunggu-tunggu juga. Show pertama yang kita tonton itu show burung pemangsa. Nah ini shownya kayak bagus banget, cuman memang harus hati-hati di depan waktu sebelum show mulai. Trainernya juga udah kasih kita briefing, gak boleh sama sekali ada makanan yang terbuka, apalagi yang baunya menyengat. Kenapa? Soalnya burung pemangsanya itu indera penciumannya tajam banget. Jadi kayak kalau misalnya kita sampai lengah, mereka justru malah bisa serang kita. Nah show-nya sendiri bagus banget kalau menurut Mami. Jadi burungnya itu lepas terbang bebas, tapi dia bisa ikutin instruksi dari trainernya. Cuman memang untuk anak-anak usia 2 tahunan seperti Gwen itu terlalu kecil burungnya kelihatannya. Jadi memang lebih baik pilih show-show yang binatang-binatang itu berukuran besar supaya Gwen lebih jelas gitu nontonnya, lebih seru. Walaupun ya di sini dia happy-happy aja sih kalau udah bagian burungnya ada di daerah taman-tamannya itu. Nah lanjut di show yang kedua yang kita berhasil tonton itu adalah show singa laut. Sebenarnya pertamanya bingung nih, ini singa laut apa anjing laut ya gitu. Nah ternyata itu dibahas sama trainernya. Jadi bedanya kalau singa laut itu ada kupingnya. Nah itu juga sempat diliatin tuh sama trainernya kuping si singa laut. Tapi kalau anjing laut dia nggak ada kupingnya. Jadi sebenarnya mereka serupa tapi tak sama. Nah show yang ini Gwen semangat banget karena kan binatangnya bener-bener jelas dan kelihatan. Dan mereka tuh kayak bisa joget, terus kemudian bisa ikutin instruksi ambil bola, terus nanti dia berenang. Bahkan selain mereka bisa ikutin instruksi, mereka juga bisa interaksi sama penonton. Beberapa kali penonton yang disuruh maju ke depan mendekat ke arah kolam itu kayak antara dilempar bola atau bahkan dilempar air. Jadi seru sih, ada interaksinya juga sama penonton. Nah di show yang ini penuh tapi kapasitasnya cukup. Jadi memang kapasitas untuk nonton anjing laut ini benar-benar besar. Tempat duduk yang disediakan itu banyak. Jadi nggak usah takut kalau misalnya udah telat atau udah mepet sama jam show-nya, tetap masuk aja karena memang pasti tetap kebagian tempat duduk. Di sini diceritain bahwa anjing laut yang ada di Taman Safari itu sudah belasan tahun tinggal di Taman Safari. Jadi mereka benar-benar penghuni lama nih untuk singa laut. Dari singa laut kita lanjut mau ke Istana Panda. Nah ini seperti stationnya gitu karena untuk ke Istana Panda kita harus naik bis. Di sini ada toilet dan juga ada merchandise yang udah temanya panda banget. Jadi oke banget lah untuk lihat-lihat. Nah bisnya itu kurang lebih kayak gini, duduknya memanjang dan dia cukup cepat. Jadi kayak sekitar 10-15 menit sekali itu pasti ada bisnya. Jadi nggak usah takut untuk kelamaan tunggu bis. Waktu sampai di Istana Panda kurang lebih suasana turun bisnya tuh kayak gini. Jadi ada ikonik pandanya di depan dan kelihatan ya tuh bisnya tuh banyak banget jadwalnya. Nah yang kita lakukan begitu turun bis, nah ini sedikit tips, itu adalah langsung foto sama ikonik panda yang ini. Kenapa? Karena semua orang itu pasti akan berbondong-bondong cepetan langsung masuk ke Istana Pandanya. Sedangkan untuk ikonik panda ini akan rame justru nanti di jam kepulangan. Jadi jam orang-orang keluar dari Istana Panda. Jadi ini tips yang menurut Mami Gwen lumayan kepake. Jadi begitu turun fotolah dulu mumpung sepi. Jadi akan lebih menghemat waktu.
Masuk ke Istana Panda, kita akan lewatin pertama itu adalah tangga-tangga kayak gini. Nah, Istana Panda ini terletaknya kayak di dataran tingginya gitu. Jadi bahkan cuacanya jauh lebih dingin dibandingin sama cuaca di Safari Journey atau di tempat show-show binatang. Waktu masuk kita akan disuguhin sama toko-toko souvenir, terus kemudian juga ada jajanan-jajanan. Sedangkan untuk pandanya sendiri itu ada di lantai 3. Sebelum masuk ke area panda benernya, kita bakal disuguhin sama beberapa informasi dulu nih terkait dengan panda. Mulai dari pandanya itu kalau makan bisa sampai 18 kilo sendiri, bambu satu hari gitu kan. Dan di sini juga ada beberapa informasi selingan makanannya panda selain bambu yang ada di Taman Safari. Nah, nanti kita akan masuk ke gua. Di sini juga sama, masih ada banyak cerita-cerita terkait dengan panda. Dan selain cerita-cerita panda, di sini juga ada tematik-tematiknya panda. Jadi seperti majalah dinding bentuk panda itu ada apa aja. Terus kemudian kita juga bisa lihat pemandangan dari sini. Nah, ini part yang pandanya ceritanya lagi kalau sakit gitu kan ya, nanti akan ada pengobatan dan perawatan. Nah, di sini juga ada beberapa informasi-informasi panda yang dipasang di dinding. Dan kalau kita masuk lebih dalam, kita bisa lihat pemandangan yang gak kalah cantik di area panda ini. Nah, ini juga ada panda naik Shinkansen ya, kereta cepatnya Jepang. Nah, ini adalah kandang panda dari indoor. Dan sebetulnya kandang panda ini dia nyambung sama kandang outdoornya. Jadi si panda itu terserah aja, bebas dia mau ada di mana. Nah, kebetulan waktu kita datang ke sini, kebetulan dia lagi di luar. Jadi kita bisa lihat pandanya lagi main-main di luar. Nah, akhirnya panda yang kita cari-cari itu ada dan bisa kelihatan jelas banget dia lagi menikmati bambunya sambil duduk-duduk santai gitu kan. Walaupun kelihatannya panda ini gemes banget ya, kayak bisa dipeluk gitu kan karena dia gendut-gendut gitu. Cuman harus hati-hati ya. Makanya semua area kandang panda ini ditutup kaca dan juga ada yang bisa kita lihatnya tuh dari kayak kejauhan gitu. Jadi dia jauh di bawah, kita jauh di atas gitu. Karena memang sebetulnya sangat-sangat tidak friendly ya kalau untuk bertemu atau berinteraksi dengan manusia. Dilihat aja dari cara dia makan bambu, kekuatan rahang sama juga jari-jarinya juga cukup mengerikan sebetulnya. Nah, kalau yang ini adalah jenis panda lainnya, namanya panda merah. Dia di kandangnya ada tematik kandangnya gitu yang bener-bener Cina banget gitu kan ya. Dan kalau untuk panda yang ini kita bisa berinteraksi, jadi kita bisa kasih makan dan di situ disediakan juga spot untuk foto bersama si panda merah ini. Kebetulan kita nggak kasih makan. Nah, sesuai dugaan karena udah jam tidurnya Gwen langsung lelap sepulangnya kita dari panda, dan kembali lagi kita harus pulang menggunakan shuttle bus. Dan sama seperti waktu pergi, shuttle busnya tergolong cepet. Nah, ini kita sudah perjalanan pulang deh dari si panda. Jadi total untuk yang part 2 ini kita dapat show binatang-binatang dan juga kita dapat istana panda. Pas banget sama jam tidurnya Gwen. Kurang lebih kita tuh pulang dari puncak sekitar jam 4. Nah, kondisinya itu sudah lumayan padat dan sepanjang jalan turun ke bawah pun juga padat. Sekian untuk yang part 2, mudah-mudahan bisa membantu. See you di next episode.